Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Ratman Suryanto. Saya mahasiswa PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali startup atau franchise yang tutup atau stop beroperasi di Indonesia maupun di dunia. Kali ini saya akan menganalisis salah satu startup yang pernah ada di Indonesia yaitu eh, marketplace salah satu marketplace JDI, JDID, menganalisis kegagalan bisnis JDID ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis. Latar belakang kasusnya kita lihat dulu. JDID ini awal beroperasi di Indonesia yaitu pada akhir tahun 2015 melalui kerjasama antara JD.com, salah satu raksasa e-commerce asal Tiongkok, dan Provident Capital, eh, dengan tagline-nya dijamin ori menjadi pembeda dengan fokus jaminan keaslian barang melalui model business to consumer atau direct selling. Untuk strategi asetnya, JDID berinvestasi pada logistik mandiri untuk mendukung kecepatan pengiriman dan kontrol layanan. Jadi berdiri di Indonesia 30 akhir 2015, setelah 7 tahun lebih beroperasi, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023, seluruh layanan JDID dihentikan. Ditinjau dari 4 aspek utama studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pertama pasar dan pemasaran, meliputi market fit. Market fit itu kalau sering dikenal dengan PMF, Product Market Fit, yaitu kondisi di mana saat produk atau layanan yang Anda tawarkan mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar target dengan cepat. Ada persaingan di situ, ada CAC dan perilaku konsumen. Aspek yang kedua yaitu aspek keuangan, misalnya pendanaan, struktur biaya, eh, burn rate, bakar bakar uang, kayak kita kenal dengan bakar uang. Cash flow, aspek yang kita kayak yaitu aspek operasional dan supply chain, meliputi logistik, gudang, armada, ekonomis, of scale. Dan aspek yang keempat yaitu aspek manajemen dan organisasi, melalui adaptasi model bisnis dan strategi induk. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Ada beberapa di sini yang dianalisis, yaitu proporsi nilai atau value proposition, terlalu niche, dengan tagline-nya yang dijamin ori untuk membangun trust, tetapi pasar e-commerce di Indonesia terlalu sensitif terhadap harga, diskon, cashback, dan gratis ongkir. Analisis yang kedua yaitu kalah dalam harga dan volume dengan model C2C, eh, consumer to consumer, melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia lebih diminati karena menawarkan variasi barang yang luas dari jutaan UMKM dan harga yang murah. Di sini JDID kalah di bagian itu. Kemudian aspek pemasaran yang analisis aspek pemasaran yang ketiga yaitu mahalnya akuisisi pengguna.
Consumer Acquisition Cost atau CAC terlalu tinggi, di mana perang bakar uang atau burn rate untuk mempertahankan pengguna tidak seimbang dengan nilai seumur hidup pelanggan atau lifetime value LTV. Aspek yang kedua yaitu aspek keuangan. Eh, Adanya ketergantungan pada modal eksternal yaitu GDID bergantung pada arus modal dari investor atau induk usaha yaitu JD.com yang ada di Tiongkok. Ketika kondisi ekonomi makro global memburuk, yaitu kita kenal dengan tech winter atau kenaikan suku bunga terjadi, tekanan efisiensi dan profitabilitas meningkat. Ditinjau dari struktur biaya dan burn rate, persediaan langsung dan infrastruktur logistik internal membutuhkan capital expenditure dan operational expenditure yang besar. Operating cash flow tidak mencapai positif cash flow atau EBITDA positif untuk berdiri secara mandiri. Inti dari permasalahannya yaitu pertumbuhan tidak diimbangi dengan jalur profitabilitas yang berkelanjutan. Aspek yang ketiga yaitu aspek operasional dan rantai pasok, yang kita kenal dengan operational and supply chain aspect. Yaitu ada beberapa yang ada hasil analisis yaitu model logistik terintegrasi atau aset heavy yang terlalu kaku, di mana jaringan logistik sendiri yang dibuat sendiri yaitu melalui GDL Express Indonesia, puluhan gudang dan fulfillment center di berbagai kota. Itu salah satu penyebabnya juga. Eh, Kelebihan dari eh, model logistik yang terintegrasi di sini adalah pengiriman yang cepat dan keaslian barang lebih terjamin melalui kontrol rantai pasok yang kuat. Titik kegagalannya yaitu model aset heavy membutuhkan volume transaksi tinggi untuk economies of scale. Ketika volume tidak memenuhi kuota efisiensi, fixed cost gudang dan armada menjadi beban yang sangat memberatkan. Kemudian ditinjau dari aspek selanjutnya itu aspek manajemen dan organisasi. Adanya adaptasi model bisnis yang terlambat, di mana pasar bergeser menuju marketplace hybrid, sementara JDID dinilai lambat melakukan transformasi model bisnis. Selain itu juga ada perubahan strategi yang buruk yaitu JD.com mengambil keputusan strategis global untuk mundur dari pasar retail Asia Tenggara dan memfokuskan sumber daya pada pasar domestik di Tiongkok. Jadi kalau kita simpulkan yaitu adanya pasar yang berubah, adaptasi yang terlambat dan tekanan finansial menyebabkan GDID eh, menghentikan operasinya setelah 7 tahun lebih beroperasi di Indonesia. Rekomendasi strategis yang dapat saya berikan yaitu ada beberapa. Pertama yaitu pendekatan aset light aspek operasi untuk aspek operasionalnya yaitu bermitra dengan jasa logistik pihak ketiga third party logistik atau yang dikenal 3PL yang sudah matang alih-alih membangun seluruh armada dan gudang sendiri. Dampaknya itu fixed cost dapat berubah menjadi variable cost
Jika volume penjualan turun, biaya operasional logistik akan otomatis turun secara proporsional. Rekomendasi yang kedua yaitu memprioritaskan unit economics dan profitabilitas untuk dari segi aspek keuangannya dengan menghentikan bakar uang atau burn rate tadi yang terlalu berlebihan tanpa target profitabilitas yang jelas. Sebaiknya eh, fokus pada gross margin positif sejak awal. Dampak yang diharapkan yaitu bisnis lebih fleksibel saat volume penjualan turun dan runway cash tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan eksternal. Untuk rekomendasi strategi selanjutnya yaitu yang ketiga, dari aspek pasar yaitu adaptasi lokal dan diversifikasi. Eh, Padukan produk premium yang dengan tagline tadi dijamin ori dan platform UMKM atau marketplace agar menjaga segmen entry level hingga mass market pasar yang lebih lebih besar. Rekomendasi yang keempat itu dari kalau dari aspek manajemen manajemen risiko, dengan melakukan mitigasi risiko skenario terburuk. Evaluasi studi kelayakan bisnis minimal setahun sekali dan stress testing dan skenario analisis, meliputi pesimis, moderat, dan optimis. Untuk contingency plan-nya yaitu jika skenario pesimis terjadi, misalnya pendanaan dipotong 50%, perusahaan sudah memiliki rencana pivot atau efisiensi tanpa harus menunggu total operasional. Pelajaran utama dari kasus GDID ini yaitu pertama market fit model bisnis harus sesuai dengan karakteristik pasar lokal, kemudian financial discipline, modal besar tidak menggantikan disiplin arus kas. Pelajaran yang selanjutnya yaitu operasional flexibility, di mana struktur biaya perlu fleksibel mengikuti volume. Dan selanjutnya itu continuous studi kelayakan bisnis. Penjelasannya ada studi kelayakan bisnis harus menjadi instrumen dinamis, bukan dokumen sekali jadi. Kesimpulannya yaitu yang dapat saya sampaikan yaitu penutupan GDID menunjukkan bahwa modal besar, nama besar induk perusahaan, dan kualitas layanan tidak menjamin kelangsungan bisnis tanpa kesesuaian model bisnis dengan pasar lokal atau yang dikenal dengan market fit dan kedisiplinan arus kas. Studi kelayakan bisnis perlu dilakukan sebagai instrumen navigasi dinamis yang terus disesuaikan dengan perubahan tren dan krisis ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.